Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan algoritma efek growth dari mata kuliah Data Warehouse. Nama kelompok Abdul Wahid Koironi, Ahmad Zainal Mutakin, Ahmad Nurizal, dan Abdul Gufron. Pengertian efek growth sendiri adalah salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul atau frequent item set dalam sekumpulan data. Algoritma efek growth merupakan pengembangan dari algoritma a priori. Metode efek growth dapat dibagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu 1. Tahap pembangkit conditional pattern base. Conditional pattern base merupakan subdata yang berisi prefix path atau lintasan awal dan suffix pattern atau pola akhiran. Lintasan awal. Pembangkit conditional pattern base didapatkan melalui FP3 yang telah dibangun sebelumnya. Dan pada tahap kedua, pembangkitan kondisional FP3. Pada tahap ini, support count dari setiap item pada setiap conditional pattern base dijumlahkan. Lalu setiap item yang memiliki jumlah support count lebih besar atau sama dengan minimum support count akan dibangkitkan dengan kondisional FP3. Dan pada tahap ketiga yaitu pencairan frequent item set. Apabila kondisional FP3 merupakan lintasan tunggal atau single path, maka didapatkan frequent item set dengan melakukan kombinasi item untuk setiap kondisional FP3. Jika bukan lintasan tunggal, maka dilakukan pembangkitan FP growth secara rekursif atau proses memanggil dirinya sendiri. Pencairan frequent item set. Association rule meaning adalah suatu prosedur untuk mencari hubungan antar item dalam suatu dataset. Dimulai dengan mencari frequent item set, yaitu kombinasi yang paling sering terjadi dalam suatu item set dan harus memenuhi min sub. Dalam tahap ini akan dilakukan pencarian kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database. Untuk mendapatkan nilai support dari suatu item A dapat diperoleh dengan rumus berikut ini. Ini mari kita lihat rumusnya seperti ini. Setelah semua frequent item dan layer item set didapatkan, dapat dicari syarat minimum confidence atau min-conf dengan menggunakan rumus berikut. Ya, bisa kita lihat rumusnya. Lalu struktur FP3. FP3 dibangun dengan memetakan setiap data transaksi ke dalam setiap lintasan tertentu dalam FP3. Karena dalam setiap transaksi yang dipetakan mungkin ada transaksi yang memiliki item yang sama, maka lintasannya memungkinkan untuk saling menimpa. Semakin banyak data transaksi yang memiliki item yang sama, maka proses pemampatan dengan struktur data FP3 semakin efektif. Kelebihan dari FP3 adalah hanya memerlukan 2 kali pemindaian data transaksi yang terbukti dengan sangat efisien. Atau Samuel, FP3 adalah sebuah pohon dengan definisi sebagai berikut. Struktur FP3. 1. FP3 dibentuk oleh sebuah akar yang diberi label null atau kosong ya. Sekumpulan pohon yang beranggotakan item-item tertentu dan sebuah tabel frequent header. 2. Setiap simpul dalam FP3 mengandung 3 informasi penting, yaitu label item menginformasikan jenis item, direpresentasikan simpul tersebut, support count merupakan mempresentasikan jumlah lintasan transaksi yang melalui simpul tersebut, dan pointer penghubung yang menghubungkan simpul-simpul dengan label item sama antar lintasan ditandai dengan garis panah putus-putus. Dataset. Oke, kita masuk ke dataset ya. Kami punya jumlahnya 20 dan item. Kami sudah mempunyai kode A1 sampai A5, B1 sampai B7, C1 sampai C4 dan D1 sampai D4. Dan kami difrekuensikan
setiap transaksi. Transaksi kita ada 30 dan itemnya kita campur. Dan selanjutnya adalah membentuk pohon FP3 dengan melihat tabel frekuensi dan masuk. Gambar ini ilustrasi mengenai pembentukan FP3 setelah pembacaan TID pada tabel yang frekuensi. Oke, langsung ke daftar item. Kita langsung gambar pembentukannya. Pembentukannya ada di sini. Ada 0, D1 sama dengan 1, B1 sama dengan 1. Ini adalah pembentukan FP3 setelah pembacaan T1. Kita langsung penjelasan tentang FP3 bisa dilihat di gambar T.4.2 hasil pembentukan FP3 setelah pembacaan TID2. Oke, langsung ke gambar berikutnya. Kita gambar dengan hasil pembentukan FP3 setelah pembacaan TID 30. Kita langsung jadikan TID 30. Gambar didapat setelah melakukan TID jumlahnya 30, berisi dengan 0, sistem informasi D1 sama dengan 20, IPA C1 sama dengan 16, SMA Negeri A3 sama dengan 12, SMA Swasta A4 jumlahnya 10, Medan B1 10 sama dengan 10, IPS C2 sama dengan 9. Dan kita langsung ke mengandung lintasan simpul C2, bisa dilihat di gambar. Dan selanjutnya untuk langsung ke lintasan D1, kembali ke awal, ya ini bentuknya 0 sama dengan D120. Kita kembali lagi ke awal. Setelah mencari terdapat daftar frekuensi item diurutkan berdasarkan hubungan akhiran. Bisa dibaca di tabel ini. Dan mendapatkan nilai dari proses. Setelah didapat nilai support dan confident dari keseluruhan kombinasi pada data perhitungan FP3 dan FP cross, maka didapat nilai support dan confident yang paling tinggi dan akurat, yaitu kombinasi D1, C1, A3, sistem informasi, IPA, dan SMA Negeri, yang mempunyai nilai support 5/30 sama dengan 0,6 dan nilai confident 5/20 adalah 0,25. Dan kami mempunyai kesimpulan: 1. Metode dalam pencarian frekuensi item set pohon keputusan menggunakan algoritma FP Cross bekerja sangat baik dalam melakukan frekuensi item dengan proses pembentukan FP3 dengan menghasilkan rule dari data simpel mahasiswa baru. Penentuan dataset variabel sangat menentukan tingkat akurat FP Cross yang dibuat dan besarnya presentasi dalam menentukan minimum support dan minimum confidence dipengaruhi oleh data variabel yang digunakan untuk mencari frekuensi item set yang saling berhubungan. Menentukan data variabel akan dijadikan strategi dalam promosi pendidikan. Dan terima kasih atas kami presentasikannya. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.